Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya kita berjumpa kembali di obrolan pagi bersama saya Artika Amelia. 1 jam ke depan ya, nanti kita akan berbincang terkait Geopark Daerah Istimewa Yogyakarta yang seperti tadi yang Anda lihat sekilas di video di awal. Mungkin nanti kita akan mengetahui bersama seperti apakah Geopark atau Taman Bumi yang merupakan sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi. Kita nanti lihat juga cara pelestariannya seperti apa, kemudian Geopark sendiri itu yang ada DIY itu apa saja dan lain sebagainya. Langsung saja saya ingin memperkenalkan 2 orang narasumber yang sudah hadir di studio RBTV kali ini. Yang pertama beliau adalah Kabid Urusan Tata Ruang Paniratio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Nur Ikhwan Rahmanto SN MURP. Pak Nur, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah Mbak Tika, kabar baik dan selamat menyaksikan sahabat istimewa, kita ketemu lagi. Iya. Di acara yang sama tapi dengan waktu yang beda dan tema yang lebih menarik. Lebih menarik ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya beliau adalah analis kebijakan Madya Biro PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sekaligus General Manager Geopark Jogja, Pak Dihin Nabrianto MA. Kabar baik juga Pak Dihin? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Nanti kita juga ngobrol di sini, juga mengajak pemirsa juga untuk bisa berinteraksi di line telepon 0274 4477 666. Nah, ini mungkin saya langsung saja ke Pak Dihin terlebih dahulu. Tadi di awal sudah ada visual ya, begitu indahnya daerah istimewa Yogyakarta dengan alamnya yang seperti itu Pak, yang mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa tentang Geopark itu sendiri apa, kemudian juga apakah sama dengan GeoHeritage dan lainnya Pak. Silakan. Oke, Mbak Tika matur nuwun, tadi mungkin disampaikan Yogyakarta begitu indahnya. Jadi menurut seorang ahli geologi dari Belanda namanya Verstappen, itu mengatakan bahwa dari 10 jenis bentang alam di dunia, jadi di dunia ini ada 10 jenis bentang alam, itu yang 9 ada di DIY. Jadi begitu istimewanya DIY, sampai dari 10 jenis bentang alam 9 ada di DIY. Yang DIY nggak punya cuma 1, Gletser. Oke. Gletser DIY nggak punya itu. Nah, kemudian tadi disampaikan Geopark, di antara keindahan alam yang ada di DIY itu kan bentuknya macam-macam. Iya. Ada bentang alam, ada gunung, ada sungai, ada bekas patahan, ada gua dan lain sebagainya. Yang pada awalnya situs-situs geoheritage itu atau geologi itu adalah objek belajar mahasiswa. Awal mulanya ya berarti ya. Objek belajar mahasiswa. Jadi mahasiswa geologi itu kalau mau belajar tentang batu bara, pasti larinya ke Nanggulan karena ada singkapan batu bara di Nanggulan. Kalau mau belajar tentang Breksi, itu larinya ke tebing Breksi. Karena Breksi itu adalah abu vulkanik Gunung Sumilir. Itu cuma abunya loh Mbak, bukan gunungnya. Jadi gunung api purba yang abunya saja bisa sampai 40-50 meter. Berarti itu bukan bebatuannya ya Pak ya? Bukan. Okay. Gunungnya di mana belum ketemu. Karena gunungnya nggak tahu, mungkin sudah jadi tempat pemukiman, kita nggak tahu. Itu cuma abunya. Dan lain sebagainya lah, banyak, ada lava bantal, ada gumuk pasir dan lain sebagainya. Itu warisan-warisan geologi yang kebetulan tersingkap kelihatan untuk objek belajar mahasiswa. Katakanlah Breksi lah, yang paling terkenal, yang semua pada tahu. Itu pada saat itu di 2012, kita bicara sejarah sebelum ke Geopark ya, itu kan selain untuk belajar mahasiswa, secara faktual kan masyarakat memanfaatkan batu-batuan itu untuk mencari sesuap nasi, artinya ditambang. Ada untuk pondasi, kemudian untuk restorasi candi, karena batu paling bagus untuk candi itu batu Breksi. Kemudian ada diekspor ke luar negeri oleh Mas Kholik dan kawan-kawan, sekarang pengelola tebing Breksi. Dan pada saat 2012 oleh teman-teman geologi, khususnya Pak Dr. Prastiadi dan kawan-kawan, itu diinisiasi ini kalau setiap hari ditambang terus menerus, suatu hari Breksi ini akan habis. Akan habis, betul. Tidak akan ada, kita tidak punya Breksi lagi. Mahasiswa akan belajar di mana, gitu. Dan para penambang pun juga akan kehabisan objek untuk mencari makan kan. Dia harus mencari profesi, mencari mungkin tambang yang lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu
kita berinisiasi dengan teman-teman akademisi, ini harus dilindungi. Salah satunya bersih, contohnya biar yang lain juga sama saja prosesnya. Pengelanggaran juga demikian, harus dilindungi. Kemudian terbitlah SK KCAG Kawasan Cagar Alam Geologi tahun 2015. Tidak boleh mulai disengker 2012, 2013 itu mulai 15 itu mulai ada SK Menteri untuk menyetop, harus dilindungi. Namun kalau itu disengker, dilindungi, berarti kan kita harus punya solusi nih untuk para penambang. Betul. Masa iya kita biarkan? Kebetulan berbarengan dengan itu kita mendapatkan informasi ada konsep pengembangan kawasan yang namanya geopark. Geopark itu sebenarnya adalah manajemen pengembangan sebuah wilayah pengembangan kawasan yang memaduserasikan 3 warisan. Jadi warisan geologi, warisan keanekaragaman hayati, dan warisan budaya. Ini dipaduserasikan, dikelola untuk kepentingan yang pertama utamanya untuk pendidikan, kemudian untuk konservasi itu sendiri, dan yang paling penting adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi warisan geologi ini tidak ada gunanya kalau cuma disengker untuk penelitian dan masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya. Makanya secara konsep UNESCO menggariskan bahwa konsep pengembangan geopark, warisan geologi ini harus punya dampak ekonomi yang baik buat masyarakat utamanya yang ada di mana tempat warisan geologi itu berada. Begitu Mbak, pada awalnya. Jadi akhirnya kita mulai ancang-ancang lah mengkonsep itu, membuat Jogja harus punya geopark. Ya. Dan geopark ini sebetulnya kalau kita merunut sejarah kan merupakan implementasi dari sesanti masyarakat Jogja, Hamemayu Hayuning Bawono. Karena bagaimana kita harus melindungi, karena kan Hamemayu Hayuning Bawono itu kan turunannya ada 3. Rahayuning Bawono Kapur Bawa Segotoning Manungso, kemudian mengasuh mangasing budi, dan memasuh malaning bumi. Itu kan 3 itu. Jadi memperbaiki kerusakan bumi, mengasah akal budi pekerti, dan semua itu tergantung manusianya. Nah, ini kan sejalan dengan konsep itu. Makanya kita Jogja harus punya geopark untuk membumikan Hamemayu ini loh. Karena ini implementasi aspek pendidikannya ada, mengasah akal budinya ada, memasuh atau memperbaiki kerusakan buminya juga ada. Oke, baik. Sampai di situ Mungkin dulu. itu awalan dulu ya dari Pak Dihin. Nah, sekarang saya ke Pak Nur nih. Pak Nur, kemudian tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Dihin. Kalau dari Paniratio Keistimewaan sendiri, bagaimana yang dilakukan selama ini dalam mendukung, misalnya dalam pengelolaan, kemudian pengembangan geopark itu sendiri melalui dana keistimewaan yang ada, Pak? Terima kasih Mbak Tika. Sahabat istimewa, di pagi hari ini kita punya tema yang cukup menarik yang mungkin sahabat istimewa belum pernah atau jarang sekali mendengarkan tentang geopark gitu. Ada geopark Jogja dan geopark Gunung Sewu, yang mungkin di segmen Gunung Kidul ada 2 geopark itu, dan apa yang mungkin hari ini bisa kita explore. Monggo nanti kalau sempat hadir bisa telepon, karena di sini ada general manajernya Jogja ini. Beliau akan menjelaskan banyak hal. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Dihin terkait dengan geopark. Ada tadi 3 pilar-pilar pendidikan, konservasi, dan empowerment, community empowerment tadi sudah disampaikan. Jadi Mbak Tika, terkait dengan keistimewaan, saya mengulang lagi bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Keistimewaan, Undang-Undang 13 tahun 2012, di tahun 2012 kan daerah istimewa ini, Yogyakarta ini kan mempunyai 5 kewenangan keistimewaan. Kewenangan terkait dengan tata cara pengisian jabatan tugas wewenang gubernur dan wakil gubernur, terkait dengan kelembagaan, terkait dengan kebudayaan, terkait dengan pertanahan, dan juga terkait dengan tata ruang gitu, terkait dengan tata ruang. Dan di dalam tata ruang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta ini dikenal 18 satuan ruang strategis. Jadi ada 18 satuan ruang strategis yang menjadi domain dari urusan tata ruang. Jadi yang menjadi domain dari urusan tata ruangnya adalah 18 satuan ruang strategis yang ada di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Ada di kota Yogyakarta, ada di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan juga ada di Kabupaten Kulon Progo. Jadi ada 18 satuan ruang strategis yang ada di seluruh daerah istimewa Yogyakarta.
Jadi yang menjadi pertanyaan itu apa kaitannya geopark dengan satuan ruang strategis. Jadi terdapat irisan-irisan, jadi dari domain-domain yang kita yang ada di 18 satuan ruang strategis ini ada irisan-irisan terkait dengan baik itu geopark Gunung Sewu maupun geopark Jogja juga. Jadi untuk meningkatkan citra kawasan gitu, citra kawasan di salah satu strategi dari pengelolaan satuan ruang strategis untuk meningkatkan citra kawasan itu, maka dibentuklah kita mengelola geopark gitu, geopark. Jadi terkait dengan bagaimana kita melakukan konservasi, bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait dengan satuan ruang strategis, dan bagaimana kita memberdayakan masyarakat di satuan ruang strategis ini inline dengan apa yang dilakukan dengan geopark tadi, 3 pilar di geopark tadi, sehingga ya kita di daerah istimewa Yogyakarta dengan keistimewaan daerah istimewa ini, salah satunya tadi sampaikan Pak Din di awal tadi bahwa Jogja itu istimewa, salah satunya dari ada keistimewaan apa tadi Mas, jenis bentang alam. Jenis bentang alam itu yang 9 ada di Jogja gitu. Ya, Hanya betul. satu yang karena memang kita di tropis kan nggak mungkin ada geyser, kan nggak mungkin. Itulah keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta gitu. Jadi oleh karena itu Pani Radio Keistimewaan gitu mencoba untuk bagaimana pengelolaan geopark ini yang tadi berdasarkan 3 pilar ini kita dukung, sehingga tujuan dari satuan ruang strategis pun pengelolaan satuan ruang, jadi nanti bisa tercapai, tujuan keistimewaan itu bisa tercapai dengan kita mengelola satuan ruang strategis, dan juga karena irisannya tadi itu sama gitu dengan pendidikan, dengan dengan pemberdayaan masyarakat, dan juga dengan konservasi seperti yang tadi salah satu filosofi di daerah istimewa Yogyakarta yang tadi dijelaskan lebih detail oleh Pak Din tadi, bahwa Hamemayu Hayuning Bawono, bagaimana kita melestarikan Hamemayu Hayuning Bawono dan kita membangun itu, tapi pembangunan itu yang sustainable, berkelanjutan gitu. Sudah berkelanjutan atau belum nih Pak sekarang? Nah ini jangan dijawab dulu dong. Kita harus iklan dulu. Karena kan kita melihat juga yang ada saat ini kan, apakah kondisinya juga masih baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi.